Ya. Baik, kita mulai saja barangkali. Ya. Alhamdulillah pada hari ini perlu menjadi perhatian kita bahwa betapa produk-produk ini sudah menjerat kita. Ya. Mau tidak mau produk ini sudah masuk di keluarga kita. Sebenarnya ini ibu-ibu yang menjadi garda terdepan karena beliaulah yang belanja. Itu urufnya kita di Indonesia atau secara umum di Asia Tenggara ataupun di ASEAN. Tetapi untuk orang Arab biasanya belanja laki-laki, ya Pak, laki-laki. Tidak ada yang belanja itu perempuan. Ya, urufnya begitu. Jadi yang belanja laki-laki. Kalau kita yang belanja perempuan. Jadi hendaknya ibu-ibu ini mesti memperhatikan betapa jeratan ini sangat kuat, ya sangat kuat. Ini maaf saya tulis ini sebagai doa juga di bawah. Ya, saya associate profesor itu sudah 16 tahun Pak. Ini baru diusulkan. Ya, diusulkan, mudah-mudahan bisa segera, tinggal menunggu mungkin 1-2 jurnal internasional. Ya, ini juga jurnal menjadi fenomena yang menarik di dunia perguruan tinggi, ya, untuk memposisikan orang menjadi guru besar. Ya, kemudian saya menjadi pembimbing utama, main supervisor di Asian University Malaysia. Ini kampus saya di Kuala Lumpur, dan memang di sana saya ngambil disertasi tentang halal system, ya, halal system. Ketika dulu sebelum BPJPH, sekarang otoritas kewenangan halal ini di BPJPH, Kemenak, Kementerian Agama. Dulu masih LPPOM MUI, jadi MUI Majelis Ulama Indonesia masih bersatu dengan namanya LPPOM MUI. LPPOM itu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik. Ya, dulu masih satu kamar. Itu memang masih voluntary, ya, masih sukarela. Sekarang sudah mandatori dengan adanya undang-undang. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, sejak 2014 nomor 33 Indonesia sudah memiliki undang-undang JPH, Jaminan Produk Halal, Pak. Satu-satunya di dunia yang punya undang-undang. Setelah perjuangan 2 periode di zaman SBY. Di akhir masa SBY diketok palu, ya, dan ini undang-undang luar biasa. Ya, banyak sekali resistensi dari non-muslim, ya. Mereka mengatakan bagaimana kita ini, katanya. Tidak, apakah kami tidak bisa makan anjing, tidak makan babi? Padahal undang-undang mengatakan silahkan aja, ya. Dalam undang-undang lakum dinukum waliyadin, tidak ada masalah. Nah, ini perlunya. Jadi kita mesti mensupport. Sekarang ini kita berdayakan UMKM. Ya, kami di UMI itu halal centernya memiliki jatah hampir 10.000 sertifikat halal gratis. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha, kami di kontak boleh. Nanti pendamping kami masuk untuk memvisitasi, ya, melihat, mendampingi, mengedukasi dan sebagainya. Ini pengantar saja kepada kita semua pada subuh hari ini. Ya. Ini boleh di screenshot, tapi saya kira sudah ada, ya, Pak Ismail, ya, sudah dikirim di grup materi ini. Jadi saya dan tanda kutip terpaksa, Pak, walaupun orangnya kolonial tapi gayanya mesti milenial. Iya, jadi ada YouTube, ada Instagram, ya, ada website, walaupun websitenya masih WordPress, ya, tapi ini bisa dibuka. Ketika Bapak pakai HP, buka saya Dokter Halal, itu semua ada tulisan-tulisan singkat situ, ya, tulisan. Walaupun terakhir ini saya kurang menulis lagi di di Dokter Halal ini. Ini pun saya diprotes oleh ibu uminya di rumah. Wah, itu jadi sombong itu katanya Dokter Halal. Saya bilang saya ingin beda saja begitu, ya, berbeda supaya ketika orang muda mengetik itu akan muncul tulisan itu, ya. Jadi semua ada Telegram, ada Twitter, ada, ya, begitu, Pak. Jadi kami di dunia kampus itu demikian. Kalau walaupun di mana kami bisa mengajar di YouTube, kirim saja video di YouTube, mereka nonton, terus kita kasih tugas, mereka akan kirim ke LMS namanya. Kalau di UMI itu namanya Kalam, ya, Kalam, mereka masukkan tugas. Jadi mahasiswa sekarang sangat merdeka memang, karena ada kampus merdeka, merdeka belajar, ya. Jadi di mana-mana. Bahkan kalau tidak sempat, saya di WhatsApp grup mereka, di kelas-kelas mereka di grup itu pakai voice note saja, saya tekan saja, ya, Assalamualaikum, kuliah ke-7, dikasih penjelasan materinya, dikirimkan slide, ya, kemudian sudah
kita kasih tugas. Jadi mereka bisa di mana saja. Bahkan ada kalau bapak-bapak mungkin ada yang mau kuliah di UMI di teknik industri, itu tidak pernah ketemu di kampus, by Zoom saja, ya, by Zoom saja. Ada mahasiswa saya dari Vale, Pak, Vale, Bosowa, bahkan dari Papua, ada Papua. Dan di UMI boleh menerima non Muslim. Ada mahasiswa saya bahkan ngambil, saya mengajar kira-kira sudah 20 tahun mengajar ID. ID itu Islam Disiplin Ilmu. Jadi bagaimana melihat ID teknik industri, ya. Jadi teknik industri dikasih masuk, walaupun belum sempurna, tapi paling tidak mahasiswa itu punya wawasan bahwa ketika dia berbicara tentang suatu disiplin ilmu, dia bisa mengkombinasikan atau mengcombine dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis. Baik, kita lanjut saja. Ya. Jadi terkait dengan halal di Al-Qur'an ini ada 30 tempat. Kalau Bapak buka digital Quran, ada digital Quran, kita bisa lihat di situ ya. Ada 30 ayat. Tentu bukan tentang makanan saya dan minuman, tapi juga tentang ada nikah, talak dan sebagainya, ya gitu. Nah, salah satu ayatnya adalah di surah Al-Maidah ayat 8, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dari sini kita lihat, Pak, bahwa antara makanan dan ketakwaan ada hubungannya. Ya, ini satu dalil, ya. Yang kedua ingin saya sampaikan, dan kita sudah tahu semua insyaallah, bahwa kita berpuasa ini tujuannya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi kata la'allakum tattaqun menunjukkan kepastian. Kalau kita lihat dalam ayat ada kata la'allakum, ya, kata la'alla itu menunjukkan bahwa pasti. La'allakum tattaqun, pasti bertakwa, tapi syarat ketentuan berlaku. Apa itu? Pertama beriman, ya. Yang kedua berpuasa sesuai dengan ittiba' ala rasul, mencontoh Nabi. Ya, jadi puasa kita ini memang ada tata caranya, ya. Misalnya diantaranya dikatakan mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, ada mengatakan mempercepat. Ya, itu tidak boleh mempercepat itu. Kalau belum waktunya berbuka, jangan berbuka. Ada orang salah paham. Wah, katanya dipercepat itu. Ada waktunya, jangan. Maksudnya itu ketika sudah masuk waktu berbuka, jangan lagi kerja lain. Bilang, tunggu dulu sedikit lagi nih, ada saya mau kerja ini. Sedikit lagi nih, tinggal kesimpulan. Oh, jangan, tidak boleh. Berhentikan. Segera berbuka. Dan sesungguhnya ketika berbuka ada doa diijabah, ya. Maka Ramadan ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku adalah bulan disebut dengan Syahrul Quran, juga Syahrul Doa. Bulan di mana kita memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa kepada Allah, ya. Dan malam harinya serta siang hari dari Ramadan itu adalah bertabur ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ini, Pak, kita alhamdulillah, ya, binikmati tatimmus salihat, dikaruniai waktu untuk kita berada di Ramadan. Kita tidak tahu, Pak, mungkin di antara jamaah ini yang tahun lalu masih ada di sini, tapi sekarang mungkin sudah tidak ikut berjamaah karena sudah dipanggil oleh Allah. Katakanlah begitu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu ayat yang menggambarkan betapa ketakwaan ini kaitan dengan ada dalam makanan itu sendiri. Bahkan saya tidak tahu tempatnya di mana, dalam surah apa dikatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Di surah mana itu, Pak Imam? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Surah apa? Falyanzuril, yang unzur artinya lihat. Ini fil amr, kalimat perintah, ya. Lihatlah, maksudnya amati, perhatikan hai manusia bagaimana makananmu. Perintah Allah ini. Jadi kita mesti memperhatikan makanan kita, Pak. Yang kalau kita ini sudah terlanjurlah bagaimana nih makanan haram keluar dari tubuh kita. Sekarang generasi anak-anak kita ini adalah generasi yang perlu makanan halal, ya. Jelas sekali hubungan antara kenakalan anak-anak dengan makanan. Iya, betul. Kita lihat kasihan daerah-daerah kumuh itu, daerah-daerah yang itu kurang edukasi, juga karena makanannya sembarang, ya. Yang tidak jelas, yang haram, yang halal, yang subhat, dia makan semua. Ya kan begitu. Apalagi kalau sudah tidak ada
atau kekurangan makanan, sembarang dia makan, sembarang dia ambil, ya. Sendal pun di masjid dia embat, ya kan begitu. Jadi ini ada hubungan. Jadi kalau ada satu komunitas atau ada satu daerah anak-anaknya nakal, perhatikan makanannya. Perhatikan makan. Ini kata kunci yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 3 hal yang perlu. Saya sedikit ke sini. 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitan dengan makanan. Bahwa makan bukan sekedar mengganjal perut, ya, tapi dia berkonsekuensi kepada, ya, akhirat kita. Neraka jahanam bisa ketika kita memakan makanan yang haram. Ini mengedukasi kita sebenarnya betapa makanan ini perlu diperhatikan dan jangan mengambil hak orang. Mungkin kita pernah sudah mendengarkan di masjid kita ini betapa seorang yang disebut dengan Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika dengan budaknya diberikan oleh budaknya kurma, ya. Ketika dia makan kurma, ya bismillah dia makan aja gitu. Nanti setelah masuk dia bilang, itu tadi kurma, kau mau ambil di mana? Ya kan mesti tahu asbabul nuzulnya, ya. Jadi kemampu telusuran kalau kita sekarang ini, traceability. Di mana itu kau ambil? Dibilang itu budak, saya ambil saja di mana? Artinya tidak jelas juga. Iya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia bentangkan telunjuknya, dia kasih masuk di mulutnya, dia korek supaya dia muntah, dan dia muntahkan itu kurma yang dia sudah makan. Betapa kehati-hatiannya seorang Abu Bakar Siddiq, ya. Dan ini tentu perlu menjadi contoh bagi kita. Kemudian ternyata makanan yang masuk ini kalau dia salah atau dia tidak jelas haram, maka doa kita dan salat kita tidak diterima, Pak. Kan ada dulu kita pernah dengar hadis, ya, wallahu alam, atau qaulul ulama, bahwa ketika orang makan haram 40 hari 40 malam tidak diterima salatnya. Pernah dengar ya gitu ya? Ya, saya belum tahu bacaan dalilnya, tapi pengertiannya begitu. Saya tanya adik-adik di kedokteran, ya, dokter, bagaimana itu? Dibilang memang kalau ada toksin, racun masuk ke tubuh kita, itu katanya berproses terus, nanti 40 hari baru keluar semua, tuntas. Jadi bayangkan itu betapa panjangnya itu proses ke tubuh kita, ya, masuk ke makanan, dicerna, berputar, masuk ke darah, ya terus begitu 40 hari. Itu pun orang yang salat, Pak. Kalau tidak salat, apanya mau diterima? Ya kan? Yang kita salat ini yang kemudian makan makanan yang tidak jelas, ya. Kemudian ini ada riset, ya, bahwa makanan itu berpengaruh dengan karakter, ya. Seperti kita lah, tidak apa-apa kalau daerah Sumatera atau Sulawesi, Madura, itu kan daerah pantai, Pak. Ya kan? Jadi mesti suaranya besar untuk mengimbangi gemuruh ombak, kan begitu. Dan daerahnya kadang-kadang panas. Jadi temperamen orang Sulawesi juga kan tinggi-tinggi, kan begitu, ya. Nah, ini saya pernah dengar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, itu rupanya orang Sidrap, ya, dan tentu tinggal di Jakarta. Itu menarik sekali. Dalam otak kita kiri kanan ini ada di tengah namanya semacam kortisol yang menyebabkan ada sistem emosi. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka emosi, itu perlu dikontrol dia punya itu. Ada satu titik di situ, ya. Ya kadang-kadang kita ini BBM, bahan bakar minyak guna menyala, gitu ya. Jadi agak tinggi. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini ayat lain yang terkait itu. Rupanya perintah makan itu bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi hai manusia, ya, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa dari bumi. Maknanya apa? Makanan kita semua dari bumi, ya. Maknanya bahwa kita juga akan kembali ke bumi kalau meninggal. Jadi makanan kita sesuai dengan tempatnya kita akan dimakamkan. Secara umum begitu. Walaupun tentu ada yang ada yang meninggal di laut barangkali, tentu lain, ya. Tapi secara umum kita akan kembali ke tanah, ya. Tetapi syarat ketentuannya berlaku, halalan thayyibah. Nanti kita jelaskan sebentar apa yang dimaksud dengan halalan thayyibah itu, ya. Nah, kemudian dikatakan di ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti al-khutuwat, itu artinya langkah-langkah, ya. Tapi kita bisa terjemahkan dengan program-program, event-event, acara-acaranya setan.
Itu mesti diselisihi, maksudnya dijauhkan, kita jauhkan dari anak-anak kita juga ya. Ya. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya programnya setan, ya. Eventnya setan, acara-acara setan itu adalah musuhmu yang nyata. Ya, musuh kita, Pak. Jadi tentu kalau dia menjadi musuh yang nyata, maka inilah yang perlu kita fokuskan. Tentu bukan musuh kita adalah sesama manusia atau sama umat Islam. Ya. Baik, ini informasi tentang halal. Halal artinya dibolehkan menurut syariat. Silakan, ya. Kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh, kan kalau ada ziarah itu kita ke pasar kurma ya. Ya, atau ke kebun kurma, kita dipersilakan halal, ya, makan, kan begitu Pak? Ya, yang penting kita makan, tapi jangan dikantongi. Kalau dikantongi itu haram, karena cuma dipersilakan makan. Ada coklat, ada kurma, kan begitu. Dicoba berapa tonji kita makan itu, ya kan begitu. Tetapi kalau kita kantongi satu Pak, ya mungkin pernah kita umrah baru kita ingat, iya pernah saya kantongi, itu haram itu. Nah perlu kita umrah kembali. Ya, mengembalikan dan minta kehalalannya orang di sana. Ya, begitu. Ini motivasi juga ya, supaya kembali lagi umrah atau haji. Iya, begitu. Iya, mahal memang. Ya, apa boleh buat walaupun 1 biji. Iya, akan dituntut di akhirat. Kemudian thayyib secara umum artinya bahasa Arab baik. Tapi dalam kajian tentang pangan dan pangan halal, yang dimaksud thayyib itu adalah aman, food security, bergizi, ya, berkualitas. Jadi coba dari makanan saya Bapak Ibu yang kami muliakan, umat Islam ini di samping halal mesti berkualitas makanannya. Karena kita ini mesti memberikan pada anak-anak kita ini gizi yang sehat dan seimbang. Supaya otaknya itu cerdas gitu ya, cerdas ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut. Ini beberapa perintah Allah hampir banyak di beberapa tempat, di surah An-Nahl 115, kemudian di surah Al-Baqarah sudah tadi 168, Qul Al-Baqarah 173. Ini hampir sama bunyinya tadi dengan di An-Nahl ya. Hampir sama, innama. Ya, kemudian apalagi harrama alaikumul maitata juga di Al-Maidah ayat 3 ya. Ya, intinya bahwa mari kita lihat dikatakan innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman turra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ini ayat mendefinisikan, memberikan karakteristik apa saja yang diharamkan supaya kita tahu. Ya, yang pertama tentu darah. Ya, diharamkan darah. Yang kedua adalah bangkai. Ya, bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama Allah dan menyebut nama lain juga. Ini tidak boleh. Ya, jadi di sini penjelasannya sederhana, tapi penjelasan lain menyatakan walaupun kita mengatakan bismillah, tapi ada nawai kita mengatakan ini demi roh-roh atau demi siapa, ya, demi pohon ini. Itu syirik. Ya, itu tidak diterima. Di ayat ini tidak jelaskan lagi satu dalil. Nanti sebentar kita jelaskan bahwa terkait dengan khamar. Jadi berarti satu darah. Ya, kita lihat. Ya, ini dia. Ada darah, ada bangkai, ada binatang yang disembelih tidak menyembah Allah, kemudian binatang liar tentu ya, karnivora yang buas, organ tubuh. Ya, kemudian khamar. Ini khamar di Al-Baqarah 219 ya. Jadi lengkap sekali Pak. Islam ini jelas ya. Ya. Cuma 5 saja yang dilarang. Yang makanan yang lain, minuman semua halal. Ya, semua halal. Dan nanti kita lihat bagaimana aplikasinya di masyarakat kita terkait dengan makanan ini. Ya. Ini dia ya. Ya, berbagai jenis produk hewani, hewan buas, babi, darah, binatang yang ketika disembelih tidak menyembah Allah, bangkai. Ini kecuali bangkai pengecualian untuk ikan. Semua ikan yang bangkai di laut itu halal. Ya, tapi nanti kita bicara thayyibnya. Ya, misalnya ikan kering. Ikan kering halal, tapi kadang-kadang tidak thayyib karena sudah dikasih boraks, dikasih pengawet. Boraks itu tuh pengawet mayat, Pak. Ya. Bayangkan itu. Jadi sekian persen masuk ke perut kita, bagaimana tidak mengeras itu perut. Ada terjadilah penyakit macam-macam, diabetes dan lain-lainnya ya. Ini. Baik, saya kira itu. Kemudian di khamar di surah Al-Maidah ayat 90 juga ya. Khamar merupakan produk berbasis alkohol.
Nah, ini perlu kita jelaskan. Kadang-kadang kita ini banyak anak muda mengatakan pokoknya total parfum pun mesti bebas alkohol. Iya, itu tidak benar, ya. Jadi yang dimasuk yang haram itu yang khamar, yang memabukkan, ya. Jadi semua khamar pasti alkohol, tapi tidak semua alkohol khamar. Ini perlu, Pak. Misalnya tape, Pak, ada alkoholnya, Pak, tapi dia halal karena dia natural. Kecuali kalau dia sudah kaci, sudah terjadi proses fermentasi namanya, menjadi asam asetat atau CH3COH, maka itu sudah haram. Atau misalnya kita jalan-jalan ke Takalar, Jeneponto, biasa itu dipajang, Pak, ya, pinggir-pinggir. Biasa kalau kita jalan, saya ke Bulukumba, Bata yang lewat, itu kalau pagi-pagi ada namanya balotekne, tua manis, itu halal, Pak, insya Allah, ya. Tetapi kalau sudah mulai jam 12, jam 1, jam 2, jam lagi beli, Pak, karena sudah berubah zatnya menjadi asam asetat, ya, menjadi kaci, ya, dan itu pun kaci makin disuka orang-orang yang menghendakinya. Ya, tak gitu, ya, makin enak. Jadi tidak ada matinya, itu memang yang begitu, ya, tidak ada matinya. Jadi itu dia. Jadi sebelum yang bertanya, saya kemarin di BTP juga menjelaskan tentang ini. Ada mengatakan bagaimana tape, saya bilang tape halal insya Allah. Iya, baik, itu ya. Ini ada juga yang perlu. Jadi walaupun semua produk kita halal, tapi terkontaminasi. Ini ada kasus, Pak. Misalnya kan daging-daging dari Australia dan New Zealand itu murah, Pak. Murah. Kalau kita sini kan 90.000, bahkan sudah 100 berangkat dagingnya per kilo, ya. Ada 100 berapa sekarang? 120, ya. Itu kalau di Australia, Pak, cuma $50 Australia. Jadi sekitar 50.000, kurang lebih murah. Ya, ini ada teman yang mau usaha katanya ke Makassar, ya. Biasa kalau kirim dari sana pakai kontainer. Misalnya, daging sapi semua, dan sapinya bagus-bagus berkualitas, ya. Tetapi ada 1-2 kilo diselipkan daging babi. Itu kontaminasi dia satu kontainer, Pak. Jadi tidak boleh dicampur. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi makan di restoran, ya, katakan restoran Tionghoa, barangkali memang ada yang halal, tapi ada juga makanan haramnya. Ya. Ketika pertama Pak Haji masuk atau sebelumnya angkom masuk di warung itu, dibilang pesan daging babi, ya, gitu, ya. Ya. Terus datang Pak Haji juga masuk minta beef, daging sapi. Iya, terpisah, tapi wajannya di dalam. Iya, wajannya. Iya. Ini pernah ada saya kasus, saya cerita sedikit di Jakarta. Kebetulan kita ada acara tentang sertifikat halal. Kita makan, terus sebelum makan kita lihat piringnya, Pak. Ini alhamdulillah makanannya oke lah, halal gitu, ya. Ya, walaupun belum disertifikat. Tapi ketika lihat piringnya tuh tertulis itu betul, ya, bahwa made in China, ya. Kemudian di situ ada pork, PORK atau pig. Itu berarti piring itu, porselen itu dicampuri terbuat dari tulang babi. Ya, bahaya sekali, Pak, hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu nanti beli piring, perhatikan pantatnya itu. Ya, kalau made in China, hati-hati, Maki. Ya, karena jelas itu tulang babi menjadi campuran dari porselen. Ya. Baik, ini banyak hal yang perlu kita nanti kita lihat sebentar. Ini singkat-singkat karena waktu. Kalau di teknik industri, Pak, saya ajarkan 16 kali pertemuan, Pak, yang begini. Ada mata kuliah yang namanya manajemen industri produk halal. Ya, ini sementara biasa saya ajarkan itu. Jadi pengantarnya saja ini, supaya kita memahami betapa perlunya kehati-hatian dan makanan halal ini. Ya, ini sudah kita jelaskan, ya, bahan-bahan yang dari di luar babi yang haram. Nanti tentu slide-nya kita sekarang masuk sini. Studi tentang babi. Banyak orang belum tahu bagaimana itu babi. Ternyata babi ini dekat sekali genetikanya dengan kita manusia. Ya, ratusan tahun, Pak, kita dibodoh-bodohi oleh siapa itu yang mengklaim manusia berasal dari kera? Darwin. Kita dibodoh-bodohi Darwin, Pak, ratusan tahun itu, Pak. Ternyata, ya, kita dengan kera ya tentu beda. Memang kelihatannya hampir mirip-mirip sih. Ya, tahu kan gitu. Katakanlah dia juga berdiri walaupun agak bungkuk sedikit, apalagi gorila. Tetapi jauh, Pak. Genetikanya babi dekat sekali. Buktinya ketika terjadi transplantasi, naudzubillah, ya, mudah-mudahan tidak. Misalnya ada orang butuh, misalnya livernya kah, ya kah, atau organ dalam, itu dengan babi diambilkan, itu connect, Pak, cepat. Ya, kan banyak orang operasi liver kemudian gagal kan, jadi tidak nyambung itu, tidak berlanjut. Tapi sekarang demikian, ya, mereka dekat sekali itu. Nah, kita lihat di sini, Pak, produk olahan teknologi adalah subhat, ya. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau belanja
ada 3 tips yang saya mau berikan. Pertama, pastikan ada label halalnya. Jangan sampai tidak, apalagi produk kemasan. Karena semua produk olahan dan kemasan itu kita nilai dengan subhat. Kita nilai dengan subhat. Subhat artinya meragukan sampai ada sertifikat halal. Kan begitu. Yang pertama, perhatikan sertifikat halal. Walaupun dari luar seperti Malaysia Jakim, Indonesia kan BPJPH atau MUI. Kemudian kalau Amerika itu Ivanka namanya. Jadi seluruh dunia Pak, kaum muslimin di berbagai negara-negara non muslim sekalipun mereka mendirikan lembaga sertifikat halal. Ya, saya ingat betul teman saya ada profesor, dia kuliah dulu ambil doktor di Prancis. Itu kalau mau beli daging Pak, kira-kira 30 sampai 50 kilo dia jalan ke sana. Ya, karena di situ di tempatnya orang penyembelihan dan itu kemasannya sederhana, ya. Diketahui ini daging ini dipotong tanggal berapa, siapa yang potong, ya. Kemudian expirednya kapan, lengkap sekali Pak. Dan ada alamatnya situ dan itu 24 jam bisa ditelepon. Ya, jauh Pak. Karena kalau beli di tempat lain jelas pertama disembelih oleh non muslim. Ya, ingat sembelihan kita Pak non muslim itu haram. Ada juga mengatakan bahwa kalau ahlul kitab, ya katanya itu dibolehkan makan sembelihannya. Tapi sekarang apakah definisinya ahlul kitab masih ada? Ya, sementara mereka sudah sangat tafarruq, sudah sangat jauh dari Alkitabnya sendiri. Nah ini dia. Jadi itu ya. Jadi harus orang Muslim. Makanya barangkali di sini, ya, zuhur deh, ya sedikit lagi barangkali. Ini peringatan juga bahwa jangan terlalu lama-lama. Ada yang bilang tadi, untuk masjid kita Pak bagus disiapkan paling tidak 4 sampai 5 orang juleha Pak. Ya, pernah dengar juleha Pak? Ada lagunya juga. Juleha itu juru sembelih halal. Akan kita berkurban Pak. Bayangkan banyak karena orang tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan, dia menjadi kurbannya orang dengan salah. Akhirnya berstatus bangkai itu kurbannya. Kenapa? Ketika disembelih belum mati sudah dipotong kakinya. Ya, persis sama dengan ayam disembelih masih hidup sudah dilempar ke air panas. Ya kan begitu. Jadi akhir dari kematian itu bukan karena sembelih tapi karena air panas atau karena tadi ini. Kenapa begitu? Karena tukang jagalnya yang kita undang, kita sewa untuk potong itu, ya mau cepat-cepat, banyak ordernya di sana sini ya. Jadi kami kebetulan Pak salah satu unsur ketua dari ada ormasnya Pak, organisasi Juleha Sulsel. Ya, itu sifatnya Indonesia juru sembelih halal. Jadi perlu Pak nanti, kebetulan alhamdulillah saya sudah dapat asesor sebagai di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya menjadi mengakses juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Jadi kalau ada yang mau bekerja di luar negeri sebagai penjagal dan itu digaji mahal Pak, di Korea dibutuhkan, di New Zealand dibutuhkan, di Australia itu bisa Pak. Ya mereka ambil kompetensi dulu juru sembelih halal. Ya setelah itu mereka dikirim. Saya kira itu dan coba kita lihat Pak ini banyak sekali ya turunan dari babi, gelatin, tulang ya. Es krim, anak-anak suka es krim. Ya itu dari gelatin Pak, gelatin tulang babi. Tidak semua sih, tapi yang jelas kalau sudah ada sertifikat halalnya aman. Tapi kalau tidak jangan coba-coba. Ya. Jadi ibu-ibu perhatikan label halal, kemudian expire. Jadi walaupun ada halalnya, tapi kalau sudah expire tidak thayyib, berarti jangan dikonsumsi. Nah, kemudian perhatikan ingredientnya, kandungannya. Ya, misalnya pernah ada kejadian sudah ada label halal Pak, terjadi di Nusa Tenggara Barat. Ada label halal, expire masih oke. Ternyata di situ kandungannya tertulis ada PORK. Ikan orang kita tidak tahu Pak apa itu PORK. Iya, ternyata pork kan babi kan, dan nama babi itu masing-masing beda-beda Pak. Ya, kalau dia di dadanya, di lengannya itu namanya beda-beda. Ada namanya ham, ada macam-macam. Ya, jadi luar biasa Pak. Termasuk bulu ini ya, bulu sikat gigi ya. Bapak ibu pakai ikat pinggang, sepatu ya. Ya, yang jelas kalau saya mau sebut sepatu kickers. Kickers itu babi Pak. Ya, kan ada punya kickers ini Pak. Iya. Tapi menggali kita punya kickers KW1, KW2 aja Pak. Kalau yang asli betul original itu kira-kira harganya sekitar 5 juta. Sepatu itu. Iya, enggak jika kalau KW1, KW2 enggak. Saya pernah punya. Yang labelnya itu ada warna merah, ada warna biru. Ya kan gitu, ada biru muda itu. Lucu juga itu, kok ada sepatu kiri kanan tapi dia sengaja pakai berbeda anunya. Ada kuningnya, ada merahnya, ada biru mudanya. Nah, gitu. Coba itu.
Nah, kemudian bulu ini ternyata Indonesia mengimpor itu data lama Pak, tahun 2000. Ya, tahun 2000-an itu 300 ton bulu babi. Banyak tuh Pak. Ya 300 ton. Artinya kalau dikonversi mungkin ton, bagaimana besarnya ton ini? Oke, kita konversi ke kilogram, 300.000 kilogram bulu babi. Tentu bukan dalam bentuk bulu babi, sudah dalam produk. Kuas, ibu-ibu pakai apa namanya itu? Kuas untuk make upnya, hati-hati Bu. Ya. Nah, bagaimana mengetahuinya bahwa ini bulu babi? Ambil satu cabut, bakar. Kalau dia bakar seperti kita membakar rambut, baunya, jadi bukan apa namanya artificial. Itu berarti bulu babi itu. Maksudnya itu bulu binatang. Dan keboleh jadian bulu binatang itu adalah babi, karena memang babi yang paling bagus. Halus Pak. Ya halus ya. Tandanya pangkalnya tebal, ujungnya agak tipis sedikit. Ya. Dan itu ada yang hitam, ada yang merah. Jadi babi ternyata itu hampir sama dengan sapi Pak, besar juga. Kalau di luar negeri ya begitu ya. Jadi sapi, babi tidak melulu begini. Albino, ada juga yang warna hitam. Apalagi kalau di Indonesia Pak, celeng. Iya, kan ada orang bilang celeng itu bukan di babi. Padahal dia tidak tahu sepupu satu kali dengan babi. Sama. Iya. Dan ini off the record, tidak apa-apa kalau mau direkam. Ya. Kalau mak badong orang di Toraja Pak, itu kan banyak suplai. Itu kan kalau sapi, kerbau apa kan, lututnya kerbau kan dipotong itu kan dalam keadaan apa namanya hidup berdiri kan, tepas begitu ya. Ya, itu tentu sudah bangke kan. Dan itu suplainya ke sini Pak, ke Indonesia, ke Makassar. Ya, ke Makassar. Jadi kita perlu hati-hati, terutama hati-hati bapak-bapak yang suka makan coto. Ini dia. Perlu hati-hati betul ini. Apalagi dibilang daging lokal. Ya, justru kalau daging impor itu lebih bagus, karena jelas semua daging impor masuk itu wajib memiliki sertifikat halal. Iya. Jadi kalau ada mengatakan ini murah, apalagi kalau ada coto murah sekali Pak. Kenapa bisa murah ini kalau harga daging kita hitung-hitung tidak sampai ini? Ya, ada apa-apanya ini ya. Iya. Perlu curigation. Ya, terus curigation. Iya. Ini Pak, banyak sekali nih Pak. Silakan pasta gigi ya, susu. Susu untuk anak-anak kita itu kasih kalsium Pak, CA kalsium. Itu kalsium lebih banyak dari tulang babi. Iya. Jadi ya, bapak-bapak juga yang osteoporosis itu kan perlu kalsium banyak kan? Susu. Kalau tidak ada susu, kemasan susu Pak, tidak ada halalnya, jangkrik. Jadi halal ini, label ini jaminan. Ya, ada pun yang memalsu itu di luar lain pembicaraan. Tapi yang jelas ini membutuhkan memang labelisasi. Ketika label kita rasa aman Pak, begitu kan? Kita perlu ketenangan. Ya. Apalagi ini saya kira nanti disampaikan kikil. Termasuk mungkin kita ini suka makan gudeg Pak ya, gudeg ya di Jawa, Jogja. Hati-hati gudeg itu ada kayak daging kecil biasa, itu bukan daging, bukan sosis, darah. Iya Pak, darah itu. Iya. Jadi darah itu yang digumpalkan. Kalau kita sini dengan apa? Baluta. Iya. Makanya itu kalau kita menyembeli kurban kan biasa dikasih apa namanya lobang ya. Kalau sudah itu kasih tanah Pak supaya dia tidak ambil itu orang, karena dia sengaja itu ambil supaya jadi baluta. Memang dia campur dengan khamar, dia minum. Iya begitu. Jadi. Nah banyak sekali nih. Oke, saya kira ini cukup Pak, nanti kita bahas lagi. Sekarang ini yang terakhir. Ini terakhir baru kita diskusi sedikit. Ini ada 40 Pak. Jadi saya cuma ambil yang warna merah saja, karena kalau dibahas semua habis waktu. Ya warna merah, penggunaan bagian-bagian tubuh babi dalam berbagai macam produk. Ini perlu diketahui supaya kita tidak ini. Pertama es krim. Es krim ini membutuhkan apa namanya kristalisasi Pak. Ya, walaupun bapak-bapak apalagi kalau sudah punya cucu, saya punya cucu itu suka sekali es krim. Ya, suka apa namanya? Selalu mau di drive thru ambil es krim begitu. Nah, itu kan lama Pak. Kalau susu apa namanya es krim itu cepat mencair, enggak bagus. Maka dia membutuhkan gelatin untuk mencegah kristalisasi gula dan memperlambat proses pencairan. Nah itu. Tapi kalau es krimnya ada label halal, alhamdulillah aman. Itu banyak sudah punya label halal. Kuas cat Pak, ya itu dari bulu babi. Ya begitu. Ya mungkin Bapak Ibu suka makan terambulan ya. Saya juga suka. Itu kan biasa pakai kuas Pak. Ya ambil mentega dikuasi. Ya pernah lihat ya. Nah sekarang ada kasus ini. Mungkin kita bisa jawab. Kalau misalnya jelas-jelas ini kuasnya dari bulu babi, kemudian dikuasi di apa namanya? Kena najis pada terambulan itu, kalau orang Jawa mengatakan
martabak manis, ya, terang bulan. Ini kira-kira terang bulannya masih bisa dimakan atau tidak? Tidak bisa Pak ya? Ada yang mengatakan bisa. Ya, memang tidak bisa dimakan lagi Pak, tapi bisa dengan ilmu kaidah usul fikih. Iya, kaidah. Bagaimana itu? Bersihkan najisnya. Di antaranya adalah membersihkan dengan air kan? Jadi kasih air, di antaranya dicampur dengan tanah. Setelah itu kan rebalala. Ini guyon saja Pak. Iya, serakus-rakusnya orang tidak ada orang makan apa yang disebut dengan terang bulan campur tanah. Tapi ini kaidahnya Pak. Tidak diminta Bapak Ibu jalan-jalan dijilat anjing. Tentu di sini alhamdulillah terlalu banyak anjing enggak ya? Ya, mungkin kucing yang banyak. Dijilat ke anjing kan najis itu Pak. Ya kan? Bagaimana membersihkannya? Bukan biasa-biasa Pak. Mesti disiram air, tentu ada sabun juga, dicampur tanah Pak. Jadi tanah luar biasa nih pembersih Pak. Ya, sehingga ada sahabat saya namanya Prof Winay Dahlan. Winay Dahlan itu bukan orang Indonesia Pak. Ya, dia orang Thailand. Ya, orang Thailand. Dia sudah sekarang profesor emeritus. Saya sering sekali waktu di Kuala Lumpur sering ketemu, jumpa ngobrol ya. Ya, ini namanya Winay Dahlan. Ternyata dia cucunya Kiai Ahmad Dahlan Pak. Ya, jadi waktu bapaknya itu anaknya Kiai Ahmad Dahlan itu sekolah di Saudi, waktu mau pulang ke Indonesia itu kacau Indonesia. Jadi tidak sempat tiba di Indonesia, transit di Thailand, Muang Thai dulu namanya. Ya, nah di situ dia nikah dengan orang Muslim Thailand. Ya, maka lahir namanya Winay. Ya, dia sekarang Pak ini di labnya luar biasa di University Chulalongkorn. Iya di Thailand. Itu lab untuk halal luar biasa. Ya, nah dia menciptakan begini Pak. Satu alat dari tanah, ya, bagaimana itu alatnya? Untuk membersihkan wajan industri. Kan kalau ada wajan luas kena najis, bagaimana manusia mau bersihkan kan? Nah, dia pakai alat itu Pak. Jadi lengketkan itu kemudian membersihkan. Di antaranya pakai tanah Pak untuk membersihkan. Nah, dia gunakan begitu. Iya. Bayangkan Pak, Thailand ini dia sudah dapat penghargaan dari Raja Thailand ya tentang apresiasi tentang halal, produk halal. Thailand penduduknya cuma 5% Muslim. Tapi ekspor produk halalnya itu 30%. Itu beberapa tahun lalu Pak. Sekarang mungkin lebih meningkat. Jadi dia menjadi sudah halal hub. Ya, Filipina mau kirim ke Turki, ke Saudi segala macam, ya, dia tidak bisa kirim langsung. Jadi halal hubnya adalah Malaysia, ya, untuk mengirim itu Prof. Jadi luar biasa Pak Thailand ini, ya. Begitu istilahnya ya, betapa mereka sangat konsen dengan produk halal. Jepang juga sekarang, Korea luar biasa walaupun negara non muslim, tapi mereka konsen dengan produk karena orang-orang turis, ya kan. Sampo, hati-hati ibu-ibu, ini sampo itu kan asam lemak dari tulang digunakan untuk membuat penampilannya lebih seperti mutiara. Jadi kan ada iklan itu Pak ya, rambutnya menjuntai seperti mutiara. Itu dari asam lemak dari tulang. Jadi diekstrak begitu. Kemudian apalagi roti. Roti ini dia ini, ya, protein dari bulu babi. Jadi bulu babi diambil proteinnya. Jadi rambut kita ini ada proteinnya Pak. Ya, diambil itu diekstrak, digunakan melembutkan adonan. Iya, ada sekarang campurannya begitu ya. Ya, jadi hati-hati roti yang tidak punya label halal. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada usaha roti, silakan disertifikat halal Pak. Gratis, tidak bayar 1 sen pun. Ya, iya begitu. Nanti ada pendamping proses produksi halal. Kemudian kertas Pak. Ini kertas juga kan heran Pak. Kan pernah dengar itu barangkali kulkas yang sertifikat halal ya? Pernah ya? Ada kulkas, ada label halalnya. Ya betul, karena bisa saja dalam komponennya di kulkas itu ada barang dari kontaminasi barang haram terbuat dari babi. Bisa. Kemudian sabun, ya, kertas itu ditambahkan gelatin dari tulang gunanya meningkatkan kekakuan. Dan kalau kita punya kertas lembab Pak, tolle, istilahnya tidak bisa tegak, tidak bisa dipakai itu. Ya, begitu kan? Makanya gitu. Jadi dia supaya kaku. Sabun juga begitu. Kemudian rokok. Ya. Ini bapak-bapak yang masih merokok ada, tapi sekarang tidak merokok kan? Ya, sekarang tidak merokok. Tapi kalau bapak merokok, ini mungkin menjadi perhatian. Betapa hemoglobin dari darah babi digunakan membuat filter rokok. Ya, untuk kacar. Jadi rupanya darah babi itu bagus untuk menarik. Jadi nikotin, karbon monoksida, apapun itu yang merokok itu tidak masuk ke paru-paru. Dia tinggal di filter. Iya begitu. Ini bukan penelitian saya Pak. Ini penelitian dua profesor dari Belanda, ya, Christine, kemudian profesor kesehatan masyarakat dari Sydney, ya, mengatakan virus mengandung darah
darah babi. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang masih merokok, ya mudah-mudahan sebentar buka puasa tidak merokok lagi dan dia merasakan dan dia merasakan pahit rokok itu. Ya. Bismillah, amin. Amin ya. Ini perlu, Pak. Salah satu peningkatan ketakwaan, meraih ketakwaan adalah merubah diri, ada perubahan. Ya, ini tidak main. Dan tentu kita tidak usah menunjuk siapa-siapa, masing-masing. Karena yang menceramah dulu pernah merokok juga. Ya, jadi setelah tahu begitu dan banyak hal yang lain, kita ikut ittiba ala Rasul, maka insya Allah kita berhenti merokok. Ya, mudah-mudahan ini awal dari pertobatan kita untuk berhenti merokok. Ya, sebab kalau dikatakan merokok baik, Pak, ini heboh ini. Kalau merokok baik, Pak, kenapa kita tidak rekomendasikan pada anak kita dan istri kita? Ya, begitu kan? Ini rokok bagus ini, ya. Dan banyak orang-orang dulu itu di kampung-kampung merokok panjang usianya. Ya, memang bukan soal kematian ini. Walaupun memang rokok menjadi faktor juga salah satu yang kemudian terjadinya berbagai penyakit, kanker paru-paru dan sebagainya. Tapi itu kan asbab saja, ya kan? Asbab kematian. Tapi insya Allah yang paling utama ketika kita mengatakan rokok kebaikan, silakan Pak rekomendasikan, kasih anak istri. Kan tidak mau kita, kan? Itu berarti bukan kebaikan, ya. Dan lagi yang merokok, tidak ada orang merokok Bismillah. Tidak ada itu, tidak pernah. Rokok kadang-kadang tangan kanan, tangan kiri. Nah, jelas juga itu rokok makan atau minum. Ya, cuma orang mengatakan mengisok, matolek mengisok. Ya, berarti termasuk minum israf. Ya, saya kira ini Pak, saya tidak terlalu memprovokasi. Sedikit lagi nih. Ya, pelembab sepatu sudah ini, pasta gigi ya, selesai ini Pak ya. Jadi intinya silakan ini dibaca betapa produk-produk itu sudah betul-betul masuk. Luar biasa nih, ini babi Pak, luar biasa ini. Semua berguna. Saya dulu waktu mulai SD sampai perguruan tinggi di Unhas, anggota pramuka Pak. Saya ikut pramuka ya, suka berkemah, hiking ya. Iya. Dan itu lambangnya adalah tunas kelapa. Tunas kelapa ya, lambangnya. Iya. Karena apa tunas kelapa? Fungsinya banyak. Buahnya, daunnya, batangnya, ya kan berfungsi semua kan. Jadi pramuka itu dianggap memiliki multifungsi, multitalenta untuk bermanfaat. Andainya Baden Powell, bapak pramuka dunia, mengetahui babi begitu lebih banyak manfaatnya, mungkin babi yang dijadikan lambang pramuka. Saya membayangkan begitu aja ya, betapa fungsi babi ini banyak. Pertanyaannya, kenapa babi diharamkan bagi kita? Padahal dia fungsinya banyak, ya. Tapi kan mudaratnya lebih banyak. Kita ya kan, kita tidak usah cerita dulu itu, tapi jelas mudaratnya lebih banyak. Di antaranya dalilnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin diketahui di antara kita siapa yang paling bagus amalnya. Coba lihat orang-orang Yahudi Pak, ya. Ada peringatan ketika hari Sabtu, ya kan mereka sebut hari Sabat ya. Itu ikan banyak. Ikan banyak, ya. Maka disuruh dia disuruh beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Tapi waktu itu ikan banyak. Nah, nakal orang Yahudi ini akalnya tinggi, dia pasang jala hari Jumat. Ya kan? Jadi dia pergi beribadah hari Sabtu, hari Ahad dia ambil. Padahal disuruh dia untuk tidak beraktivitas. Dia akal-akali. Ya, kadang-kadang kita bisa begitu juga ya. Jadi orang Yahudi cerdas itu. Ya, disuruh hari Sabat beribadah, hari Sabtu, tapi ternyata godaannya adalah ikan banyak di hari Sabtu itu, hari Sabat itu, ya. Tapi diakali dengan pasang jaring di hari Jumat, hari Ahadnya dia panen, ya. Padahal disuruh untuk beribadah. Saya kira ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, termasuk keju, krim, permen juga. Waduh, banyak ini. Kalau permen tidak ada label halalnya Pak, ya mesti berhati-hati. Ini nanti kita jelaskan lebih jauh. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada silakan Bapak yang mau bertanya. Setelah itu kita salah surat. Silakan Pak. Ya, saya dulu Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau tidak salah kan larangannya itu jangan dimakan. Iya. Tentang babi itu. Iya. Tapi tadi diterapkan sepatu. Iya. Itu kan tidak dimakan. Iya. Yang isi itu apa semua itu kan tidak dimakan. Iya. Bagaimana? Termasuk yang dipakai, jadi dimakan dan digunakan. Iya, termasuk. Kan coba bayangkan kalau kita misalnya baju kita ada najisnya. Kita pakai kan tidak sah salat kita kan, mesti najisnya dibersihkan kan?
Iya, atau di zaman Nabi orang salat pakai sepatu, Pak, pakai khuf. Makanya kalau orang berwudu Nabi itu dan sahabat, kita juga sekarang kalau pakai sepatu, tapi kan tidak seperti ini. Kalau bersih karpet dulu orang di sama Nabi kan tanah ya, tanah orang salat. Ya itu gitu. Jadi yang termasuk dipakai, bukan dimakan saja, termasuk dipakai. Demikian. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya menyangkut masalah base, yaitu expire. Iya. Expire ini apa ada jangka waktu? Apa 1 minggu, 1 hari, 1 bulan bisa dimakan? Misalnya jangka temponya hari ini, Iya. apa masa ada waktu? Iya. Iya. Baik. Terus yang kedua menyangkut masalah halal. Iya. Itu biasanya dalam kemasan itu ada base-nya, artinya produksi base-nya bahwa diteliti sampai halal ini. Iya. Tapi dengan zaman kondisi sekarang ini bisa saja itu sampel yang terlalu bisa dipalsukan, sehingga diteliti itu bisa saja mengandung seperti bahan yang Iya. 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 Jadi caranya bagaimana kita mengetahui, karena salah satu produknya ini Betul, betul. ternyata setelah diteliti itu Iya. yang ada nih apa namanya Iya. palsu ini, Iya. tidak melalui proses. Baik. Ya, saya langsung jawab Pak. Jadi masalah expire itu memang ada ketentuannya Pak. Makanya dalam produk itu ada namanya produk basi, produk non basi. Ya, produk basi itu yang cepat kadaluarsanya. Jadi misalnya sayur-sayuran, buah-buahan itu namanya produk basi dalam ilmu marketing industri. Jadi memang ada perhitungannya Pak. Ada ilmunya bagaimana menentukan suatu produk batas kadaluarsanya. Biasanya kalau misalnya hari ini kadaluarsa itu mungkin untuk 1 minggu. Ada beberapa produk yang memungkinkan. Ada namanya allowance. Allowance itu adalah kelonggaran, Pak ya. Jadi tidak otomatis. Ya kalau kita misalnya pas sudah beli nih, ya kan? Waduh, hari ini pas mungkin masih bisa dikonsumsi. Cuma perlu hati-hati karena biasanya ketika expire, kalau dia barang yang mudah basi, itu sudah memang tidak enak. Sudah terjadi proses komposisi berubah. Ya, jadi sudah ada mikroorganisme, mikroba yang merubah produk itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya jangan dikonsumsi. Jangan dikonsumsi. Kemudian bagaimana misalnya kalau produk itu kan perusahaan itu kan membuat 1 kali kemasan gitu ya. Ya, sementara untuk expire-nya itu ada kerjanya pengawasan, Pak. Ada pengawasan. Memang kita pengawasan masih lemah, tapi paling tidak setiap produksi sebuah company harus melaporkan bahwa dia produksi 1 kali untuk masa sekian, misalnya masa 1 bulan dia produksi produk ini, maka dia di drop dengan kemasan yang itu. Setelah berikutnya Pak, kemasannya mesti bukan berbeda, tapi jadi ada kontrol, ada pengawasan. Ya itu tentu memang agak ribet. Ini pertanyaan Bapak ini cukup jelimet karena perlu activity industry, kan begitu Pak ya? Ya, tapi ini perlu diketahui juga bahwa boleh jadi atau peluang besar kemungkinan produk yang ada itu sudah expire sebenarnya, tapi dia cuma menggunakan kemasan yang tidak expire. Bisa begitu Pak. Ya. Atau katakanlah begini, sebenarnya yang dia sudah produksi ini tidak halal, ada unsur haramnya, tapi dia masih gunakan kemasan yang halal. Ini berbahaya Pak. Ketika dia didapati begitu Pak, setelah itu tidak ada kepercayaan, dia tidak bisa proses sertifikasi halal lagi produknya. Jadi artinya fatal. Sebuah perusahaan memproduksi sebuah produk yang kemudian dia jekong di situ, dia curang, ya kan? Nanti kalau kedapatan Pak, tidak ada ampun, ya, tidak ada ampun, dan dia kalau mengajukan sertifikat halal sudah tidak jadi masalah kepercayaan. Makanya begini Pak, di dunia sertifikat halal ada namanya traceability. Traceability itu kemampu telusuran. Jadi ditelusuri Pak. Dia misalnya katakanlah saya kasih contoh pisang goreng. Kita masukkan pisang goreng Pak, hati-hati juga Pak, ya. Ya, walaupun pisang goreng kita kan ya biasa-biasa aja. Kan pisang goreng lihat anunya. Jadi dilihat ada unsur bahan utama, bahan tambahan, ada beberapa itu ya. Ya. Nah, unsur utamanya kan pisang goreng. Tidak, pisang pasti halal ya. Masa pohon pisang Pak, yang penting jangan dicuri. Kemudian apa pisang goreng unsurnya lagi? Ada tepung terigu, ada minyak, pakai air.
Kalau dia gunakan air yang dicuri tentu haram. Tapi itu tidak. Yang perlu diteliti adalah minyak gorengnya. Kalau minyak goreng katanya kita sebut bimoli. Oh, ada label halnya. Oke, diceklis saja Pak. Jadi ini produk seperti ini adalah produk UMKM yang no risk, tidak ada risiko. Tapi kalau mulai obat-obatan, kosmetik itu sudah high risk karena mengeceknya itu mesti pakai laboratorium. Ya begitu. Tapi kalau pisang goreng tidak perlu laboratorium Pak. Makanya ini BPJPH menceklis saja, menggelontorkan Pak 1 juta. Ya. Kenapa Pak? Ya, menggelontorkan 1 juta sertifikat halal Pak, gratis pada UMKM. Iya itu. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan tidak puas. Ya. Silakan Pak. Silakan mic-nya Pak. Ya langsung Pak. Waalaikumsalam. Tadi mengenai tadi manusia itu. Ya. Yang orang manusia. Iya. Proses tadi mengatakan bahwa Iya. salah satu organ Tubuh. babi digunakan untuk ilmu kesehatan, untuk organ Iya. Iya. transportasi sehingga manusia itu bisa sehat kembali. Iya. Saya itu pertanyakan itu mau bagaimana dari segi pendekatan ilmu kesehatan ini dalam hukum Islam. Iya, baik, pertanyaan ini bagus sekali Pak. Memang sekarang dunia teknologi canggih sekali ya. Berbagai macam sarana media digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya babi ini bisa halal Pak. Bisa halal. Ketika tidak ada makanan lagi. Iya, dan kalau dia tidak makan babi pada waktu itu, katakanlah maka dia mati. Ya, persis sama itu jawabannya Pak. Jadi ketika dia mau transplantasi tidak ada lagi yang lain kecuali dia pakai organ babi, Pak ya. Dia pakai. Walaupun ini kita berdoa Pak, naudzubillah, lebih baik kita udah ya daripada ya, tapi ini kan dunia canggih. Itu dihukumi darurat Pak. Dibolehkan, iya. Jadi sama dengan babi. Babi ini bisa halal ini, ya. Tapi kan di penjelasannya kan jelas ini. Ya, ini lengkap sekali, ya. Jika dikatakan tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiayanya dan tidak pula melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Pak. Iya, jadi bisa Pak. Jadi kemarin saya ceramah ada yang tersinggung. Katanya dia pernah di Bali lama. Terus saya bilang kepastian sadar atau tidak, boleh jadi Bapak sudah makan babi. Dia tersinggung bilang, wah saya ini katanya aktif di masjid dan sebagainya. Kemudian makan babi. Saya bilang begini Pak, kalau kita makan babi dan kita tidak tahu Pak, kan tidak berdosa Pak. Ya, misalnya masuk di warung, ya makan, enak sekali ya dagingnya. Terus kita, wah sudah KP-KP keluar, dah, iya. Terus kita coba tanya, maksudnya kita di luar ini, itu dagingnya enak ya, itu daging apa? Daging babi Pak. La ilaha illallah, sudah masuk. Ya, bagaimana mau dikorek seperti Abu Bakar ini mau kasih keluar? Ya, ya sudah. Ya, artinya bentuk ya kita ditakdirkan makan lah gitu ya, walaupun kita tidak sengaja, tentu tidak berdosa. Tapi kalau kita mengatakan, oh kalau begitu besok lagi pura-pura tidak tahu saja makan, tentu itu sudah berdosa. Iya. Sama dengan ini, banyak masyarakat mengatakan, saya tidak usah pelajari tentang produk halal deh, nanti saya sekarang kalau sudah tahu ya mesti wajib kita berhati-hati begitu. Jadi jawabannya Pak begitu Pak. Jadi insya Allah dihukumi darurat. Sama dengan obat Pak. Sekarang obat ini banyak terkontaminasi dengan khamar Pak. Beberapa itu bahkan malah yang obat untuk demam itu yang jadi kontroversi ya, yang banyak dikasih minum terus meninggal anaknya kan, yang tempra udah tahu apa mereknya itu. Iya, itu bukan lagi itu sudah tidak thayyib itu. Iya, karena mengandung unsur-unsur yang memang beracun begitu ya, sampai mematikan ya. Jadi saya juga khawatir itu, ya. Jadi darurat Pak, darurat ya. Selagi itu tidak menganiaya diri. Silakan yang lain Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak ya. Ini memang ramai nih Pak. Silakan Pak. Iya. Periode ulang untuk pemantauan suatu produk halal. Iya. Karena pernah ada heboh saya itu ada produk coklat itu. Iya. Sudah lama beredar.
Betul. Kacburi. Ya, Kacburi, iya. Iya. Kalau tanya berapa kalau di Indonesia kita itu berapa lama atau kembali teliti kembali bahan-bahan yang kita. Iya. Terima kasih. Jadi begini, persis sama pertanyaan Bapak tadi, boleh jadi waktu di sertifikat halal dia jujur Pak, maksudnya memang tidak mengandung unsur haram ya. Tetapi berlaku waktu dia mau untung banyak, dia bilang kalau ini waduh kan. Nah, makanya memang di setiap perusahaan Pak itu mesti ada namanya AHI, iya, atau HIA, halal internal auditor. Jadi mesti ada auditor internalnya. Ya, jadi artinya mesti perusahaan itu jujur, ya kan? Nah konsekuensinya kalau dia tidak jujur, masyarakat yang menghukumi Pak. Ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kalau setiap masuk warung tanya Pak. Saya pernah di Bandara Juanda, saya mau makan, saya dengan Prof. Feni Haju, waktu itu ada acara sama-sama, saya makan, saya tanya, saya bilang ini warung di bandara ya Pak Juanda, ini ada sertifikat halalnya? Ada Pak. Tunggu Pak, dia sibuk cari, saya tunggu lama begini. Iya, mana dia buka-buka anunya ya, begitu. Ya, memang dia nyatakan halal, tapi mana buktinya? Kan begitu. Jadi bagus Pak kalau setiap kita tanya, kita masuk di apa itu rumah makan yang di Boulevard Pak? Bukan. Ahong deh? Apong ya. Tanya Pak. Iya, supaya dia merasa banyak bertanya pelangganku ini. Iya, kita masuk enggak ada itu keluar enggak jadi. Itu soft terapi itu Pak, perlu supaya mereka itu mensertifikat. Jadi begitu Pak. Jadi memang perlu kejujuran, pengawasan dan kesadaran masyarakat juga tentang hal ini sehingga dia betul-betul bisa itu. Ya, begitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan tidak puas atau kalau Bapak puas saya lomas. Dari pihak yang mengeluarkan sertifikasi berapa, adakah dia periode ulang untuk memakai? Oh ada Pak, iya. Jadi dulu LPPOM 2 tahun. Setelah ada Undang-Undang Nomor 33 2014 itu 4 tahun. Iya. Tetapi sekarang ini ada perubahan lagi dengan Undang-Undang Ciptaker Cilaka, ya. Undang-Undang Cilaka ya, Cipta Kerja. Itu Pak untuk UMKM seterusnya Pak. Yang penting tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan komposisi dari bahan itu, maka dia seterusnya. Iya, karena pemerintah repot juga Pak. Bayangkan UMKM di Indonesia itu Pak 63 juta. Tak mampu Pak. Nah ini baru dia mau kelontorkan 1 juta. Berapa persen? Ya kan begitu. Jadi ini yang Pak. Tapi itu pun produk yang no risk, tidak ada risiko. Seperti usaha pisang goreng tadi ya. Ya, jadi begitu Pak. Jadi untuk sementara BPJPH kalau reguler 4 tahun. Tapi kemungkinan memang bisa seterusnya. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak ini yang pegang mic. Silakan mic-nya. Ya. Iya, makasih. Mungkin pertanyaan saya menanya kalau di Indonesia ada indikasi pada sertifikasi halal. Iya. Di negara Ini mungkin AC-nya bisa kasih jalan ya, agak panas sedikit. Makin panas pertanyaan ini. Silakan Pak. Di negara-negara Asia Tenggara juga sudah mulai. Iya. Tapi kalau di negara ini Timur Tengah itu bagaimana Pak? Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh haji, jangan pandang enteng beli produk-produk karena di produk di Saudi juga itu kadang-kadang pengawasan kurang. Banyak kosmetik orang beli ternyata mengandung Herexa, HG, ya kan? Atau dia mengandung air ketuban. Air ketuban Pak. Air ketuban digunakan di kosmetik Pak. Ya supaya ibu-ibu tuh wajahnya cingklong ya. Iya, ya kan digunakan itu. Jadi pengawasan di Saudi dan beberapa negara Timur Tengah juga belum begitu bagus, ya karena barang bebas aja masuk, bebas dari Cina, ya masuk begitu. Jadi memang perlu hati-hati, ya perlu hati-hati beli, apalagi dibilang kosmetik buatan Cina dan sebagainya, maka perlu hati-hati ibu-ibu, ya produk-produk itu ya. Jadi pastikan ada label halalnya, itu saja Pak. Kalau sudah ada label halal, insya Allah kita lebih aman, tenang. Ya, silakan Pak.